Shalom, bagaimana kabar saudara semua? Saya yakin di dalam Tuhan senantiasa luar biasa. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara membaca di dalam Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita menghadapi pergumulan ataupun masalah, seringkali kita bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi. Padahal saya sudah setia kepada Tuhan, padahal saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi toh kenapa saya masih menghadapi masalah ini? Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan punya masalah, tapi Tuhan berjanji senantiasa menolong kita. Nah, kalau kita baca ayat yang tadi kita baca di dalam Roma 8 ayat 28, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Maka waktu kita punya masalah, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja semuanya untuk kebaikan kita. Nah, dari ayat ini saya renungkan ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, berarti Allah menyertai kita. Jadi waktu kita menghadapi masalah, waktu kita ada dalam pergumulan, kita tidak sendirian, tapi Tuhan ada di sisi kita, Tuhan menyertai kita. Di dalam Matius 1 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Masalah terbesar di dalam dunia ini adalah dosa. Karena dosa, manusia tidak punya pengharapan lagi akan kekekalan. Karena upah dosa adalah maut. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang dekat. Karena Dia ingin memulihkan hubungan antara manusia dan Tuhan, maka Allah sendiri datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia untuk mati buat saudara dan saya, sehingga kita punya pengharapan kehidupan yang kekal. Nah, Yesus datang ke dunia ini membuktikan bahwa Dia bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Karena itu namanya adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi saat ini apapun yang kita alami, percayalah Tuhan menyertai kita, sebab Dia Allah Immanuel. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, firman Tuhan katakan demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud ada seorang gembala, dan dia ada gembala yang baik. Dia tahu bagaimana memelihara domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. Dan ketika dia merenungkan tentang Tuhan, maka dia menggambarkan Tuhan ada seperti gembala yang baik. Sebagaimana dia ada gembala yang baik yang menjaga, memelihara dombanya, maka Tuhan ada gembala yang baik, Dia akan menjaga dan memelihara kita semua. Dan Daud katakan ketika berjalan dalam lembah kekelaman, dalam terjemahan lain ditulis bayang-bayang maut, maka dia tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kita juga harus tahu waktu kita menghadapi hal yang begitu gelap dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak tahu jalan keluar lagi, dan kita berkata kenapa masalah ini ada. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Maka di Mazmur 139 ayat 1-5, Daud juga menuliskan hal yang demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Jadi Daud katakan bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal kita semua. Bahkan ayat 2 dikatakan Engkau mengetahui. Jadi Tuhan tahu. Tuhan tahu waktu kita menangis. Tuhan tahu waktu kita menderita. Tuhan tahu bahwa kita takut.
Tuhan tahu bahwa kita khawatir. Tuhan tahu kita tidak punya jalan keluar. Tuhan tahu kita dalam penderitaan dan permasalahan ini. Dan Dia mau menyertai kita. Dia mau ada di sisi kita. Bahkan di dalam ayat 3 dikatakan, Engkau memeriksa aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi apapun yang Anda alami hari ini, Tuhan tetap menyertai saudara semua. Saya ingat sebuah kisah yang pernah saya baca tentang seorang bernama Charlotte. Charlotte adalah seorang mahasiswi di Universitas daripada Pacific Union. Dia tinggal di Angwin, California, usianya baru 19 tahun. Nah, salah satu dekannya pernah berkata pada murid-muridnya, baca Mazmur 34 ayat 8 yang bunyinya, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dekannya katakan demikian, Anda renungkan, Anda hafalkan, satu waktu nanti Anda membutuhkan ayat ini. Nah, Charlotte pun menghafal ayat ini dan merenungkan ayat ini. Nah, Charlotte biasanya pagi itu dia kuliah dan sorenya dia bekerja. Dan satu hari, karena keletihan, karena kelelahan, Charlotte waktu pulang ke rumah ternyata salah naik bis. Dan dia tertidur dalam bis, dan setelah itu dia dibawa bukan ke Angwin atau ke rumahnya, justru pergi ke San Francisco. Dan jarak antar San Francisco dan Angwin ada 75 mil. Maka ketika Charlotte sampai ke terminal San Francisco, Charlotte begitu kaget dan hari sudah jauh malam. Dan bis yang dia tumpangi itu adalah bis yang terakhir. Dan dia pun bingung harus naik bis nomor berapa untuk kembali ke Angwin. Waktu dia keluar dari bis, ternyata di sana sangat sepi, hanya beberapa orang-orang yang menakutkan menurut Charlotte. Dan Charlotte ketakutan bagaimana dia bisa pulang. Tiba-tiba dia ingat ayat Mazmur 34 ayat 8 yang berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takutkan Dia, dan Tuhan meluputkannya. Maka Charlotte pergi ke toilet terdekat dan dia mulai berdoa di sana, Tuhan tolong, aku percaya bahwa Engkau, malaikatmu menjaga dan akan meluputkan dirinya dari masalah ini. Setelah berdoa di toilet, maka Charlotte keluar dari toilet. Tiba-tiba dia lihat ada seorang pemuda membawa Alkitab yang cukup besar, sehingga itu menarik perhatiannya. Lalu Charlotte berkata, kalau pemuda ini membawa Alkitab, pasti pemuda ini baik, orang yang baik. Dia ikutilah pemuda itu, dan tiba-tiba pemuda itu naik sebuah bis yang hendak berangkat, sebuah bis yang terakhir. Dan Charlotte lihat bis menuju kemana. Tulisannya adalah Angwin, California. Sehingga Charlotte cepat-cepat naik ke atas bis tersebut, dan dia mulai duduk. Dan setelah dia duduk, pria itu, pemuda itu turun dan tiba-tiba menghilang. Dari situlah Charlotte tahu itu adalah malaikat Tuhan. Dan akhir cerita, dia sampai ke Angwin dan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah dia kebingungan, Tuhan tetap menyertai dia dan menolong. Jadi yang pertama itu yang bisa kita pelajari, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, berarti Dia menyertai kita. Yang kedua, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, berarti Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini diberikan Yeremia kepada jemaat di Yehuda ketika ada dalam pembuangan. Jelas-jelas mereka tidak ada dalam keadaan yang baik.
Mereka telah kehilangan bangsanya, di mana kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel. Mereka melihat bait Allah dihancurkan dan sekarang mereka ada di pembuangan di tempat Babel. Sehingga mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi di saat itulah firman Tuhan berkata bahwa Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin orang-orang Yehuda pada waktu itu dia akan bertanya-tanya, apakah ini rancangan yang damai sejahtera? Apakah ini akan diberikan masa depan yang penuh harapan? Sedangkan kami ada dibuang di Babel. Tapi ayat ini tidak pernah salah. Tuhan punya rencana yang indah buat kerajaan Yehuda. Walaupun mereka dibuang, setelah 70 tahun Tuhan membebaskan Yehuda. Sehingga orang-orang Yehuda bisa kembali ke Yerusalem, membangun pagar Yerusalem, tembok Yerusalem, maupun bait Allah. Memang kita waktu menghadapi masalah kita tidak tahu kenapa hal ini terjadi. Tapi Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Karena di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas jalan kita bukan jalannya Tuhan. Rancangan kita bukan rancangannya Tuhan. Tapi rancangan Tuhanlah yang terbaik. Jalan Tuhanlah yang terbaik. Hari ini kita tidak mengerti, tapi percayalah, rencana Tuhan tetap baik. Ada seseorang yang pernah tenggelam di sebuah laut, dan dia pun terdampar di sebuah pulau yang kosong. Setelah dia mencoba mencari orang-orang yang ada di pulau tersebut, dia tidak menemukannya. Lalu dia mencoba membangun sebuah gubuk, sebuah rumah di pulau tersebut, dan dia mencoba bertahan hidup di pulau tersebut. Setiap hari dia berharap ada kapal yang lewat untuk supaya dia bisa diselamatkan. Bahkan kalau dia lihat ada kapal lewat, dia pun berteriak-teriak, tapi sayangnya tidak ada yang bisa mendengarnya. Sampai satu saat ketika dia mencari makanan, tiba-tiba dia lihat ada satu kobaran api, ada asap yang tinggi di pulau tersebut. Dan dia coba lari ke tempat asal daripada api tersebut. Ternyata gubuknya, rumah yang dia bangun susah payah itu terbakar. Maka pemuda ini pun marah. Dia katakan, Tuhan, aku sudah terdampar di pulau ini sendirian. Dan aku sudah mulai membangun rumah. Aku coba menetap di sini. Ternyata malah gubuk rumahku malah kau bakar. Mana rancanganmu yang baik dalam hidupku? Maka pemuda ini marah dan dia mulai pergi ke pantai dan dia duduk di sana. Dia berkata, mana Tuhan? Katanya engkau baik, engkau mau menolong. Tapi yang ada sekarang, gubukku hancur. Aku mau tidur di mana nanti malam? Tapi ketika dia sedang merenungkan, tiba-tiba ada sebuah kapal mendekat ke pulau tersebut. Lalu perahu pun datang mendekat kepadanya. Ditolonglah pemuda ini, sehingga pemuda ini heran, mulai bertanya pada awak kapal tersebut, bagaimana kalian bisa tahu ada saya di pulau tersebut? Lalu para awak kapal katakan, kami heran ada satu api dan juga asap yang tinggi. Itu membuat kami penasaran, sehingga kami coba mendekat pulau tersebut. Ternyata kami menemukan engkau. Saat itu pemuda itu baru sadar, kenapa Tuhan izinkan gubuknya terbakar. Itu ada satu tanda supaya kapal yang lewat bisa melihat dan menolong pemuda ini. Jadi apapun yang kita alami hari ini, percayalah Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Yang ketiga, kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, artinya Tuhan pasti buka jalan. Di dalam Yesaya 43 ayat 19, firman Tuhan katakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apapun yang Anda alami hari ini, sepertinya Anda dalam keadaan terjepit, Tuhan pasti buka jalan. Seperti bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Setelah mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di Mesir, yaitu Tuhan memberikan 10 tulah di bangsa Mesir, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa keluar secara mujizat dari Mesir. Lalu mereka dipimpin perjalanannya dan mereka sampai ke tepi daripada Laut Merah. Saat itulah mereka terjepit, karena di depan mereka adalah Laut Merah, sedangkan di belakang pasukan Mesir yang sedang mengejar. Ini Anda bisa lihat di dalam Keluaran 14 ayat 9-10. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun tahu dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel mengalami hal yang terjepit karena di depan dia tidak mungkin akan melewati Laut Merah. Dan jika melawan orang Mesir pun mereka tidak sanggup. Dan mereka ada dalam keadaan terjepit dan mereka ketakutan. Mungkin hari ini Anda pun mengalami seperti demikian. Karena ada krisis daripada corona ini. Mungkin ada yang mulai mengalami daripada krisis moneter, krisis ekonomi, ada permasalahan-permasalahan dalam keuangan atau permasalahan yang lain. Dan kita mulai berkata keadaan ini sepertinya terjepit, tidak ada jalan keluar lagi. Sama seperti bangsa Israel waktu itu terjepit dan tidak ada jalan keluar lagi. Tapi Tuhan kita senantiasa buka jalan. Di dalam Keluaran 14 ayat 21-22, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tuhan bisa buka jalan ketika laut yang begitu lebar, begitu dalam, tiba-tiba Tuhan meminta Musa mengangkat tongkat dan akhirnya laut pun terbelah. Bangsa Israel bisa melewati daripada tanah yang kering di tengah-tengah laut yang terbelah. Itulah Tuhan kita. Dia bisa buka jalan. Saat jalan ke depan tertutup, kiri dan kanan tertutup, belakang tertutup, jalan ke atas di dalam Tuhan selalu terbuka. Tuhan bisa buka jalan. Apapun masalahmu hari ini, percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Saya teringat dengan satu kisah dari sebuah lagu yang berjudul God Will Make a Way. Itu diciptakan oleh Don Moen. Ada kisah di balik lagu ini, yaitu ketika Don Moen membuat rekaman, maka tiba-tiba iparnya yang bernama Craig dan Susan mengalami kecelakaan. Craig dan Susan naik sebuah van di mana keempat anaknya ikut. Mereka perjalanan dari Texas ke Colorado. Di tengah jalan, maka ditabrak oleh sebuah truk. Dan Jeremy, anak sulung daripada Craig dan Susan, meninggal di tempat. Mereka menghadapi satu masa-masa yang suram, masa yang begitu berduka cita. Dan Don Moen ketika mendengar hal ini pun dia merasa berduka cita. Tapi dia harus menyelesaikan rekamannya terlebih dahulu, lalu dia baru kembali ke pemakaman daripada keponakannya itu. Di sela-sela dia merekam lagu itulah muncul sebuah lagu, God Will Make a Way, yang dia mau berikan kepada iparnya. Yang dikata-katanya demikian, God will make a way where there seems to be no way. Tuhan akan buka jalan ketika tidak ada jalan. He works in ways we cannot see. Dia bekerja dengan cara yang tidak bisa kita lihat. He will make a way for me. Ia akan membuat jalan buat kita. He will be my guide. Hold me closely to his side. Dia akan memimpin kita. Dia akan menuntun kita di sisinya.
with love and strength for each new day. Dengan kasih dan kekuatan setiap hari. He will make a way. Dia akan buka jalan. Craig dan Susan pun terhibur dengan lagu ini. Dan setelah lewat masa-masa suram ini, ternyata ada beberapa hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Craig dan Susan. Ternyata teman-teman Jeremy setelah menyadari Jeremy sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Craig dan Susan yakin Jeremy masuk surga. Itu membuat teman-temannya pun mencari Yesus. Mereka juga ingin punya kepastian hidup yang kekal. Craig pun hanya pelayanan di sekolah minggu. Susan pun pelayanan di Women's Aglow. Dan lewat kehidupan suami istri ini, banyak orang diberkati. Terutama buat orang-orang yang menghadapi masalah, pergumulan di masa-masa yang suram. Apapun yang kau alami, percayalah Tuhan buka jalan. 3 hal ini yang kita pelajari dari Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan menyertai kita. Artinya Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Artinya Tuhan akan buka jalan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat semua jemaat yang mendengarkan acara ini. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, pergumulan, entah ketakutan, kekhawatiran, kesehatan, atau permasalahan ekonomi, Tuhan tolong ya Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua ketika kami menghadapi masalah. Karena kami tahu waktu kami menghadapi masalah, Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak sendirian. Dan juga kami percaya Engkau turut bekerja untuk memberikan rencana yang indah dalam kehidupan kami. Ada rencana yang indah di depan kami ini, yang mungkin hari ini kami belum lihat, tapi Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami percaya juga Engkau telah menyediakan jalan keluar atas setiap masalah kami. Sebab Engkau Allah yang peduli. Sebab Engkau Allah yang memegang kontrol, memegang kendali atas setiap permasalahan kami. Terima kasih kami memberkati setiap jemaat-Mu. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang punya masalah Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.